Sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai studi literatur. Kita mulai dengan beberapa miskonsepsi tentang studi literatur. Mayoritas peneliti, pemula terutama, seringkali menganggap bahwa studi literatur itu hanya merupakan kumpulan definisi dan teori. Jadi kalau kita membaca bab 2 atau studi literatur mereka, biasanya berisi mengenai teori-teori dari peneliti atau penulis buku sebelumnya. Kalau kita melakukan penelitian marketing, maka teori atau definisi mengenai marketing bisa sampai berhalaman-halaman. Atau teori mengenai promosi juga sampai berhalaman-halaman. Fokus pada definisi dari teori. Miskonsepsi kedua adalah studi literatur dianggap sebagai deskripsi detail dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Misalkan kita menggunakan istilah ready-made tour dalam usaha perjalanan wisata misalkan. Nah, kita kemudian menjelaskan apa itu ready-made tour yang dimaksud. Kemudian apa tailor-made tour. Jadi hanya lebih berupa istilah penjelasan mengenai istilah, mengenai contohnya bagaimana ready-made tour itu masuk dalam deskripsi detail. Yang berikutnya, miskonsepsi berikutnya adalah studi literatur mencakup suhu definisi umum. Ini disebut terkait dengan nomor 1. Kita masuk ke yang berikutnya saja. Sitasi sumber studi ini yang banyak juga salah gitu ya. Sitasi sumber studi literatur dapat disusun hanya dengan mensitasi dari sumber sekunder. Misalkan seperti ini. Bila seorang peneliti sudah mengutip sebuah karya ilmiah atau sebuah pernyataan dari peneliti sebelumnya, misalkan saya mengutip dari Mr. Dodi misalkan. Kemudian ada Mr. Roni mengutip pada saya. Dan dia tahu bahwa saya mengutip Mr. Dodi. Nah, Roni misalkan, penulis setelah saya itu, melakukan membaca apa yang saya tulis, yang dia ucapkan oleh Dodi, atau ditulis oleh Dodi sebelumnya, dikutip oleh Roni tanpa menyebut nama saya. Jadi, Roni hanya menulis Dodi saja gitu. Ini banyak sekali dilakukan oleh para peneliti pemula dan dianggap sebuah hal yang biasa karena sumbernya sama. Ini salah dan tidak etis sebetulnya. Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan studi literatur secara konsep? Ini saya ambil cakupannya diambil dari pedoman penulisan karya ilmiah UPI. Kajian pustaka harusnya mencakup kajian terkait konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, kajian pustaka itu. Kemudian, posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Ini yang penting. Yang terakhir ini yang kemudian membedakan kajian pustaka yang baik dan yang bukan. Jadi bukan hanya sekedar definisi dari sebuah teori atau konsep, tapi bagaimana posisi kita terhadap teori tersebut dan bagian hubungannya dengan masalah atau fenomena yang akan kita teliti. Itulah studi literatur sebetulnya. Jadi kalau dilanjutkan masih dari pedoman karya ilmiah UPI, studi literatur itu adalah peneliti membandingkan, mengkontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian sebelumnya yang dikaji lewat studi literatur melalui pengaitannya dengan fenomena yang sedang diteliti. Jadi bisa dibayangkan bahwa studi literatur itu adalah proses membandingkan dan mengkontraskan, membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Bedanya, persamaannya apa, atau perbedaannya apa, posisinya bagaimana, dan di mana kita berdiri. Kita harus menjelaskan juga di mana kita berdiri, peneliti berdiri, apakah kita setuju dengan si A, setuju dengan si B, atau dengan si C, atau tidak setuju sama sekali dengan mereka bertiga dan punya posisi sendiri. Nah, ini bagian ini kemudian penjelasan lebih lanjutnya dimasukkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori dan hasil penelitian para pakar terdahulu diterapkan. Itu contoh studi literatur yang baik dan benar. Cara lain bagaimana cara melakukan studi literatur yang baik, kita ambil contoh praktis adalah dengan membuat sebuah tabel sederhana seperti ini misalkan. Ada 5 baris kolom, yang pertama nomor, yang kedua authors, nama dari authors, kemudian tahun author tersebut menulis penelitian, kemudian purpose atau tujuan dari penelitian tersebut apa, bila ada lebih dari satu dituliskan,
Dan kemudian di kolom terakhir, kolom yang paling sebelah kanan, kita tuliskan argumen atau statement yang muncul dalam paper-paper tersebut. Misalkan penelitian terkait bagaimana karakteristik tamu wisatawan muslim. Kemudian di dalam argumennya peneliti yang kita kaji literaturnya mengatakan bahwa atau menulis bahwa wisatawan muslim itu memiliki apa yang disebut dengan faith based need, yaitu sebuah kebutuhan yang disahkan pada kepercayaan dia terhadap terhadap kepercayaan terhadap agamanya atau terhadap religionnya. Seseorang memiliki faith based need dikarenakan dia memiliki pemahaman yang diinterpretasikan sebagai sebuah kewajiban atau ketenangan jiwa. Nah, itu misalnya contoh argumen yang kita tetapkan pada kolom tersebut. Begitu seterusnya, kita baca penelitian yang lain, tahun berapa, tujuannya apa, kemudian kita tentukan, kita tuliskan pernyataan yang tertulis. Dengan membandingkan argumen-argumen ini, mempelajari argumen-argumen ini, kita menjadi lebih paham bagaimana para peneliti sebelum kita, peneliti terdahulu, belajar dan berpikir dan mengucapkan statement atau argumennya. Gitu. Ini yang kita pelajari dari tiap-tiap peneliti, dari tiap-tiap literatur, yang kemudian kita bandingkan dan kita kontraskan dan kita ambil posisi di mana kita berada. Demikian.